Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah lagi doa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ala tawwab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pada kesempatan ini, hari yang puasa yang ketiga, kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kekuatan iman Islam. Iman sebagai pondasi daripada perjalanan hidup manusia. Islam itu adalah prakteknya. Kalau sudah kita keyakinan mantap, amaliyahnya bagus, prakteknya bagus, maka dia akan dapat hasil. Itu namanya ihsan. Maka rukun agama itu ada 3 ini. Yang pertama adalah iman, Islam, ihsan. Udah pokok 3 ini. Iman, Islam, ihsan. Nah, kalau definisinya iman yaitu tasdiqul bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan, yaitu keyakinan yang mantap di dalam hati. Jadi kalau dikatakan keimanan itu tempatnya di dalam hati, keyakinan. Kemudian wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan atau dengan ucapan. Kemudian diamalkan dengan perbuatan. Ini sudah lengkap. Nah, supaya kita mudah di dalam agama Islam, di dalam iman itu sebenarnya ya ini saja. Rukun iman ini untuk melaksanakannya jangan ditambah dan dikurangi. Itu hanya ada 6 saja. Yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul. Keempat, iman pada kitab-kitab Allah. Kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang ke-6 ini, yang sangat berat ini. Apa? Iman kepada qada dan qadar. Karena menerima qada dan qadarnya Allah ini sangat berat. Tapi mudah-mudahan majelis taklim Masjid Darul Mukminin ini akan merasakan nikmat dan lezatnya yang disebut dengan rukun iman yang 6 itu. Aplikasinya adalah di dalam rukun Islam. Nah, bulan ini, bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Ini kita sudah puasa yang ketiga. Nah, kita berarti rukun Islam yang keberapa ini kalau kita hitung, Bapak Ibu? 1, rukun Islam apa? Syahadat. Kedua, sholat. Puasa. Wassalam. Adik boleh. Puasa ini yang keempat,
zakat, yang kelima haji. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kami mengaji, sekali mengaji itu iman, Islam, ihsan jalan. Syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, makrifatnya itu jalan, jangan dipisah-pisah. Sehingga kita menjadi nikmat dan lezat. Sehingga kalau kita sadar detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala ada namanya qada dan qadar. Nah, Bapak Ibu datang dari rumah menuju tempat ini, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ada rukun iman yang keenam, yaitu qada dan qadar. Dari rumah menuju ke tempat ini namanya qadar. Ada ikhtiar. Ada ikhtiar, kita diperjalankan. Ya. Nah, sesudah itu nanti diproses, pasti ada hasilnya. Hasilnya apa? Ihsan. Ihsan itu baik. Ya. Jadi hal jayaul ihsan illal ihsan. Kalau dia sudah berbuat baik, selalu dia dapatnya juga baik. Jadi intinya sesudah kita mengenal iman, Islam, ihsan, berarti tugas kita di muka bumi ini adalah berbuat baik kepada siapa saja, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada fikih di dalam bulan Ramadan tahun ini kemarin, yaitu sudah kita sampaikan, yaitu syarat sah wajib puasa. Kemarin sudah kita sudah kita sampaikan satu demi satu, mendapat beberapa item, kita sudah tarahim. Tidak apa-apa, tapi kita nikmati. Kalau Bapak Ibu merasakan ini diperjalankan oleh Allah, itu menjadi nikmat dan lezat. Sehingga di dalam tolabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi itu akan tercapai. Selanjutnya kita lanjutkan. Kemarin syarat wajib puasa yang kelima itu adalah tidak musafir. Orang yang mukim itu maksudnya ya. Nah, yang keenam yaitu suci daripada haid dan nifas. Kemarin sudah kita sampaikan, haid itu adalah qada atau qadar Bapak Ibu, haid. Kira-kira, ayo. Qada dan qadar. Qada dari Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi ini beliau ketua masjid, kamu jangan haid ya, enggak bisa. Itu ketetapan dari sana. Bapak harus ridho. Si perempuan semua harus ridho. Dan di hidup itu setiap hari kita selalu ada di dalam rukun iman, rukun Islam, ihsan. Nah, ketika dia haid, maka fikihnya, pemahamannya harus kita kena. Kemarin ada minimal, ada maksimal. Nah, terus di situ disebutkan adalah darah haid dan nifas. Nah, saya tanya ibu-ibu sekarang, apa ibu-ibu nifas itu? Subhanallah, ini luar biasa. Ini kalau dilanjutkan luar biasa. Darah yang keluar habis melahirkan. Pakai melahirkan saja, jangan beranak ya. Melahirkan. Sehingga menjadi enak gitu ya. Subhanallah. Nah, sesudah kita itu yang membatalkan puasa, maka ya kalau haid dan keluar darah nifas ya tidak usah puasa. Selanjutnya syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Satu, ini masih muter-muter lagi. Islam. Kemarin Islam saya sampaikan
yaitu orang yang pasrah kepada Allah secara total. Itu namanya Islam. Jadi siapapun di dalam materi ini bisa menjelaskan tentang Islam itu ternyata orang yang pasrah. Ya, kita guru-guru itu orang Nasrani malah jelaskan Islam secara detail pisan karena ada materi. Tapi kita tidak yang menjelaskan itu. Di samping kita menjelaskan, kita juga praktek di dalam diri kita. Kita sudah pasrah atau belum? Yang tahu diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, suci dari haid, nyata masuk bulan Ramadan. Nah ini yang kita kaji sedikit. Masuk bulan Ramadan, lah ini para ulama, para fuqaha itu untuk menentukan tanggal 1 Ramadan itu ada fikihnya. Bukan asal-asalan. Maka di Indonesia Muhammadiyah dia sudah pakai namanya hisab, yaitu perhitungan. Itu di dalam agama Islam memang ada namanya ilmu hisab. Yang kedua, ilmu untuk menentukan Ramadan itu di samping hisab ada namanya ru'yat, melihat secara nyata, melihat bulan. Bulan yang nyata itu yang alam, yang akan ada matahari, ada bulan itu menentukan 30 hari atau 29 hari dan sudah kelihatan apa belum, maka itu menjadi perbuatan, menjadi perbedaan. Namun demikian tidak usah kita ribut tentang itu. Ternyata juga ada perbedaan. Kalau kami ya, bisa saja, tapi kalau niat namanya puasa yang puasa hakikat, ini sangat berbahaya begini. Sudah tidak ada hisab, tidak ada ru'yah. Poso terus. Enggak usah nunggu itu. Ya, tahan terus. Dari definisi daripada menahan daripada saum itu tadi. Yaitu yang ditahan kalau yang tidak pakai hisab dan ru'yah itu sudah begini. Puasa dohir dan batin, seluruh anggota badan itu puasa, hatinya pun ada. Bahkan puncak-puncaknya kalau dia digara-garai orang tidak pernah dia membalas. Apalagi bulan puasa yang disyariatkan, dia apa jawabnya? Inni shaimun, saya lagi berpuasa. Jadi kalau diajak berkelahi, termasuk saya sendiri, yang hadir di tempat ini, jangan mau jawab saja apa? Inni shaimun, saya lagi berpuasa. Selesai tentang syarat sah puasa. Sekarang rukun-rukun puasa. Langsung singkat saja, ada 3 Bapak Ibu. Rukun itu apa toh? Yaitu sebuah proses yang ada di dalam diri si pelaku, baik itu niat, ucapan, perbuatan, qalbi, qauli dan fi'li, dan orangnya harus jelas. Maka rukunnya yang pertama adalah 1, orang yang berpuasa. Nah, orangnya siapa? Tunjuk kepada diri kita masing-masing. Jadi ngaji itu isinya tidak pernah kita ke sana, itu enggak pernah. Kalau nunjuk itu yang 4 aja ke sini, tetap ke arah diri kita sendiri. Kalau kita masih ke sana-sana, kasihan. Yaitu orang yang berpuasa. Ya ini orangnya, ini manusianya. Kemudian yang kedua, mudah, niat puasa. Nah, niat ini kalau namanya niat itu di dalam puasa itu kan, niat itu tempatnya di mana? Di hati. Niat itu di hati, tapi prakteknya juga tetap saja pakai ucapan.
Nanti ibu-ibu sudah tahu. Jadi ibu-ibu ketika sholat itu misalnya langsung Allah boleh, niatnya di dalam hati. Tapi kita diributkan kadang-kadang niat usolli fardhu subhi. Ada yang nggak mau usolli, maka ribut usolli. Masih ribut padahal sholat niat itu tempatnya di dalam di hati. Lah di dalam Ramadan ini memang berbeda. Supaya niat awal bulan Ramadan tiap-tiap malam itu kita berniat. Niatnya Bapak Ibu sudah hafal ya. Pakai bahasa Arab atau bahasa Bugis? Bahasa Arab. Kalau bahasa Arab Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi malam nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhani hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok hari untuk menunaikan fardunya bulan Ramadan dalam tahun ini karena Allah Ta'ala. Ada yang orang Jawa? Beliau orang Jawa. Tahu artinya? Ayo coba Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bahasa Jawa. Aku niat berpuasa. Niat itu puasa. Sudah lali gak apa-apa. Nah, maksud kita Bapak Ibu nggak pakai bahasa Arab itu boleh. Orang Jawa asli tapi istrinya orang Jawa di rumah sudah lupa bahasa Jawa akhirnya. Nah, kalau saya ini orang Jawa, saya lupa tidak. Saya pandang pidato di mana saja pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau niat ini karena sudah darah daging. Niat ingsun poso tutuko ing sedina sesuk saking anekane perdune bulan Ramadan tahun ini krono Allah Ta'ala. Ini bahasa Jawa. Ayo yang Bugis Ibu mau coba? Bisa? Ayo coba sini Bu kalau mau. Mau Bu? Coba. Terus ada lagi orang mana? NTB, Madura, Buton, Jawa Barat. Bisa Jawa Barat? Nah, ini kita melaksanakan apa? Niat itu boleh dengan bahasa apa saja. Jadi niat sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar boleh pakai bahasa Indonesia. Boleh tidak Ibu? Bapak Ibu? Boleh. Nah, biar kita terbuka. Oh, boleh ya. Tapi nanti ketika sudah Allahu Akbar tidak boleh diterjemahkan. Ini sudah pokok. Kalau nggak ngerti itu ya bahaya. Itu dulu di Malang itu siapa itu? Sholat dia terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Dia diartikan. Karena apa? Kalau sholat pakai Indonesia, pakai apa bahasa Arab dia nggak ngerti. Paling nggak ngerti sehingga nggak ngerti bekasnya. Dia nantang-nantang. Kalau nggak percaya, kalau saya salah, tidak lama begitu polisi tangkap gitu. Ditangkap apa? Tidak boleh sholat itu pakai bahasa Indonesia. Pernah kejadian tahun berapa itu? Paham Bapak Ibu untuk niat. Kalau bahasa Bugisnya, wah katai puasa ada orang Ramadan karena Allah Ta'ala. Ayo yang Madura dan seterusnya. Yang penting endingnya kita sudah mengetahui. Jadi niat itu tempatnya di mana Bapak Ibu? Di dalam hati. Jadi ini buahnya pendapat. Jadi Bapak Ibu dari rumah mau maghrib ke sini, mesti niatnya mau sholat mau sunat. Itu sudah niat. Kesana itu sudah mau niat. Tidak harus dilafalkan karena di dalam. Nah, ini perbuatannya hati nanti. Maka nanti kalau Bapak Ibu sudah mengenal qalbi fi'li, oh aman. Oh ini perbuatan hati nggak gampang ribut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Udah 3 itu saja. Ulangi. Yang pertama rukun puasa ada 3. 1 orang yang berpuasa. Jadi masuk rukun. 2 niat. Niatnya di mana Bapak Ibu? Dalam hati. Khusus bulan Ramadan boleh
awal Ramadan, bahkan apa itu diniatkan 1 bulan penuh juga, itu pun juga berbeda-beda gitu ya. Tidak usah nunggu-nunggu apa itu, wah ini pendapat ini, penting ilmu dipakai gitu aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga tadi apa, yaitu menahan yang membatalkan puasa. Sekarang lanjut, yang membatalkan puasa 1. Apa Bapak Ibu, yaitu makan dan minum. Makan itu kalau bahasa Jawanya manre. Iya, mangan rene. Dengan sengaja makan. Ya. Tapi kalau dia sengaja tapi tidak sengaja, tidak apa-apa Bapak Ibu. Apa kira-kira? Lupa. Nah, ini tak kembangkan panjang cerita lupa ini untuk diri kita. Kita makan, minum jam 12. Misalnya Pak Haji ini makan minum, istrinya, Pak Haji nggak puasa kah? Astagfirullah, saya lupa. Lanjut Bapak Ibu. Yang lanjut minumnya atau makannya? Minumnya atau puasanya? Puasanya. Nah benar. Padahal sudah habis 2 gelas. Nah, alhamdulillah. Sah tidak? Sah. Karena lupa. Besoknya siang lagi buka begini, lupa lagi makan sate dengan ini. Terus ditanya, Pak, nggak puasa? Astagfirullah, saya lupa. Sah tidak Bapak Ibu? Sah. Sudah nyambung. Besoknya lupa lagi, sah tidak? Sah. Sampai 29 hari lupa beneran. Sah tidak Bapak Ibu? Sah. Puasanya kan 30. Tinggal 1 hari malam berdoa, ya Allah, memang ini karuniamu ya Allah, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan tinggal 1 hari kita lupakan ya Allah. Di kamar doa. Besok sudah sholat subuh, ingat doanya di kamar, ya Allah, supaya lupa. Berarti tidak lupa. Jam 9 ingat doanya, berarti tidak lupa. Jam 2 siang toleh kanan, toleh kiri. Gimana ini? Enggak. Langsung dia sudah dipasang kuda-kuda. Kata Pak Ustadz, kalau lupa enggak apa-apa. Nanti kalau ditanya istri lagi, saya lupa. Langsung dia bilang, loh kok makan lagi? Dia bilang lupa. Batal tidak Bapak Ibu? Batal tidak? Padahal dia bilang lupa. Lah, sadar. Ini Bapak Ibu yang harus kita tarik di dalam diri. Diri kita ini banyak yang pura-pura. Pura-pura lupa. Maka kalau cerita munafik, cerita nifak Bapak Ibu, jangan ditujukan ke sana. Gempurlah diri kita sifat-sifat munafik. Habis tidak kalau begini ini, kalau ditujukan ke diri. Nah, ketika dia sudah itu, Allah nggak negurnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yada'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Sesungguhnya kamu bukan menipu Allah, bukan menipu malaikat, bukan menipu manusia atau siapa saja di muka bumi ini yang kamu tipu. Tapi sesungguhnya engkau adalah menipu diri sendiri.